Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah persentase yang berjudul Eksistensi Gerakan Fajar Nusantara atau Gapatар dan dampaknya terhadap masyarakat multikultural. Oke, kita langsung saja menuju ke latar belakang. Ya, untuk latar belakang, Gerakan Fajar Nusantara merupakan sebuah organisasi yang mengklaim dirinya bergerak di bidang sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, deklarasi Gapattar itu dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Januari di tahun 2012 di Gedung Jixpo Kemayoran. Kemudian gerakan ini memiliki wadah online yaitu berupa situs dengan domain gapattar.org. Situs ini terdaftar sejak tahun 2011 dan berlaku hingga Oktober 2016. Kemudian visi, misi, tujuan dan program kerja organisasi kemasyarakatan ini dari Gapattar ini sama sekali tidak menyebutkan satu nama agama. Jadi mereka itu semacam organisasi sosial menyatakan dirinya sebagai organisasi sosial dan budaya. Sehingga mereka tidak menutup kemungkinan merekrut seluruh kalangan, ya. Kemudian eksistensi Gapattar, kita masuk ke eksistensi keberadaan Gapattar. Gapattar itu dibentuk secara resmi pada tanggal 14 Agustus 2011 di Jakarta. Dan di tahun tersebut terpilih ketua umum mereka yang bernama Mahful M. Manurung. Jadi sekedar informasi bahwa Mahful M. Manurung ini adalah dia salah satu lepasan pesantren di Sulawesi Selatan. Ya, ini Mahful M. Manurung dan dia ada didaulat atau dipilih sebagai ketua daripada Gerakan Fajar Nusantara ini. Nah, setelah organisasi Gapattar ini terbentuk, implementasi kegiatan yang dilakukannya adalah berupa kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti kerja bakti, donor darah, kemudian sunatan massal dan bantuan modal usaha. Jadi ini adalah satu strategi dan taktik sebenarnya itu hanya sebuah topeng yang untuk menarik simpati daripada masyarakat agar mereka mau bergabung dengan organisasi ini. Ya, kegiatan sosial ini tidak hanya berlangsung di Jakarta saja, melainkan berkembang ke beberapa daerah di Indonesia. Ya, sehingga anggota daripada Gerakan Fajar Nusantara itu tidak hanya terbatas di satu daerah saja, tapi merekrut seluruh masyarakat yang pada dasarnya adalah masyarakat yang multikultural di seluruh Indonesia. Ya, anggota yang direkrut tidak memandang suku, budaya, agama dan ras, bahkan mereka tidak menjadikan satu agama tertentu menjadi landasan keyakinan mereka. Bahkan mereka memiliki ciri khas menggabungkan sebuah agama dan budaya dalam suatu organisasi dan komunitas yang mereka namakan Gerakan Fajar Nusantara. Mereka menyatakan bahwa dia adalah organisasi sosial kebudayaan, yang lebih mengutamakan yang namanya kasih sayang, jadi tidak terlalu mementingkan apapun agama mereka, apapun suku atau ras mereka. Namun dalam perjalanannya, pemerintah menemukan adanya indikasi bahwa Gerakan Fajar Nusantara ini merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah Islamiyah yang di bawah pimpinan Ahmad Musadek yang disinyalir akan mendirikan sebuah negara khilafah. Namun itu juga dibantah oleh organisasi ini. Demi mempertahankan dan mengembangkan eksistensi mereka, Gapattar membuat sebuah program kedaulatan pangan dalam bentuk pertanian yang dikelola secara gotong royong yang hasilnya digunakan untuk kepentingan anggota dan organisasi. Jadi mereka basis mereka itu berada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Mereka membeli sebuah lokasi yang sangat luas dan mereka bercocok tanam di sana dengan membuat sebuah kamp perkampungan, dan itu sudah terorganisasi secara efektif. Jadi mulai dari menanam sayuran, kemudian tanaman-tanaman lain, hasil-hasil bumi, jadi mereka terorganisir. Bahkan dari beberapa sumber video yang kami pernah lihat tentang kegiatan atau aktivitas Gapattar ini di lokasi camp mereka, jadi setiap hari mereka itu semacam ada aturan tertentu. Sebelum berangkat untuk bekerja mereka apel dulu, kemudian ada wejangan-wejangan atau apa, kemudian mereka bekerja bersama-sama dan tidak mementingkan diri sendiri. Seperti itu gambarannya. Adapun sumber dana organisasi, mereka itu berasal dari anggota yang telah bergabung dengan Gapattar. Rata-rata yang mereka bergabung itu orang-orang yang berkeluarga dan rela mengorbankan harta, bahkan menjual rumah, tanah dan lain-lain. Kemudian mereka pindah ke Kalimantan untuk bergabung dengan komunitas ini. Jadi hal ini kami dapatkan dari beberapa sumber informasi seperti anggota yang berasal dari Sinjai,
kemudian dari Bone dan lain-lain. Jadi mereka setelah pulang mereka tidak punya apa-apa lagi karena sebelum bergabung itu sudah dijual semuanya, kemudian bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara. Dan dari dasar ini mereka pasti ada dana yang disetor ke organisasi untuk mengembangkan organisasi ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi aksi sosial Gavatar. Jadi ini adalah salah satu metode mereka untuk menarik simpati masyarakat agar orang tergiur untuk bergabung. Ya, di sini ada kerja bakti, kemudian kesehatan gratis dan beberapa kegiatan sosial lainnya seperti donor darah dan lain-lain. Sehingga orang berpikirnya bahwa ini adalah organisasi yang patut untuk diikuti seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian rekrutmen secara garis besar, model rekrutmen yang dilakukan Gavatar itu terdiri atas sirrun atau secara sembunyi-sembunyi, kemudian jahrun terang-terangan, hijrah kital yaitu model perang, kemudian futuh menang, dan terakhir adalah khilafah. Nah, kemudian pola perekrutannya ya, yang pertama ini ada aksi sosial ya, seperti yang telah saya tampilkan di slide sebelumnya. Jadi aksi sosial itu tadi seperti kerja bakti, kemudian donor darah, kesehatan gratis, kemudian membantu korban bencana dan lain-lain. Ya, itu pola-pola perekrutan untuk menarik simpati mereka. Kemudian yang kedua, pola rekrutmen melalui pertemuan atau kajian. Ya, kalau untuk hal ini itu menyentuhnya ke orang-orang yang berada di dunia pendidikan, baik di sekolah-sekolah maupun di akademik. Tapi rata-rata yang mereka rekrut itu dari kalangan mahasiswa, baik universitas atau akademik. Ya, jadi mereka itu membuat sebuah kajian pertemuan. Dari situ mereka mulai mengantar orang-orang yang mengikut kajian bagaimana agar mereka bisa bergabung dengan organisasi ini ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka semacam menyusupi teori-teori atau semacam doktrin-doktrin, bisa membuat orang tertarik masuk ke Gavatar. Kemudian yang ketiga yaitu cuci otak ya, cuci atau brainwash. Ya, cuci otak di sini ini untuk sasarannya bagi orang-orang yang istilahnya orang-orang yang intelektual ya. Kenapa ada sampai dosen yang ikut, ada dokter yang ikut. Jadi mereka memang punya orang-orang tersendiri dan orang-orang yang dipasang atau yang ditugaskan untuk merekrut dari beberapa klaster masyarakat ya. Jadi kalau misalnya di dunia pendidikan ada juga orang-orangnya yang khusus, kemudian untuk di kalangan intelektual ada juga orang yang khusus untuk mendoktrin mereka, mencuci otak mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah iming-iming kekayaan. Ya, untuk target ini adalah orang-orang yang kalangan bawah, yang artinya orang-orang yang miskin, yang kurang mampu. Ya, mereka diiming-imingkan kekayaan sehingga mereka mau ikut bergabung. Ya, dengan janji-janji bahwa mereka akan membuat sebuah sistem kedaulatan pangan, kemudian pertanian apa segala macam, dan sebenarnya itu betul-betul ada dan itu terbukti bahwa di Kalimantan lahan-lahan pertanian mereka itu tumbuh subur dan mereka memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian sistem multilevel. Jadi sistem multilevel ini maksudnya di sini adalah orang merekrut orang. Artinya ketika kita sudah bergabung di organisasi Gerakan Fajar Nusantara ini, kita akan diberikan tugas lagi untuk merekrut orang lain, orang-orang baik itu orang-orang dekat atau orang-orang yang di luar dari lingkungan kita, sehingga komunitas mereka semakin besar. Itu tujuannya. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya, mengapa Gavatar ini dinyatakan sesat? Ya, organisasi ini mencuat setelah Dr. Richa Trihandayani menghilang dan diduga pernah mengikuti organisasi ini. Ya, Dr. Richa bersama anaknya dilaporkan hilang sejak 30 Desember 2015 dan ditemukan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin 11 bulan Januari tahun 2016. Ya, dari data intelijen itu ditemukan fakta bahwa ada upaya untuk melakukan makar setelah mereka besar nanti. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan susunan organisasi. Jadi susunan organisasi mereka itu mirip sebuah negara, ada presiden, ada menteri, ada badan lain-lain sebagainya. Ya, itu pernah kami dapatkan informasi ketika kami bertugas pada saat penanganan anggota ex-Gavatar ini. Kemudian salah satu dasar MUI menyatakan organisasi Gavatar ini sesat adalah karena gerakan ini merupakan metamorfosis, ya itu tadi yang saya sampaikan, metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang menjadikan Ahmad Musaddiq sebagai pimpinannya.
Ya, senada dengan Majelis Ulama Indonesia, sejumlah tokoh agama di beberapa daerah telah menolak keberadaan organisasi ini karena dianggap telah mengesampingkan ajaran dan perintah agama seperti tidak adanya kewajiban melaksanakan ibadah untuk semua ibadah agama dan lebih mengedepankan kasih sayang dan perdamaian di antara sesama. Ya, dari informasi dan fakta yang kami dapatkan di lapangan pada saat evakuasi dan pengembalian anggota Gavatar, kita tahu bahwa orang-orang yang berasal dari Sulawesi Selatan itu umumnya adalah beragama Islam, yang notabene kalau kita jalan di luar sana, apakah di Kota Makassar, di kota-kota kabupaten lainnya, itu pada umumnya wanita menggunakan hijab atau jilbab. Nah, ketika kami melakukan penjemputan, ya, bekas anggota Gavatar ini rata-rata mereka melepaskan hijab, dan ketika anggota kami pekerja sosial mewawancari mereka, itu ditemukan fakta bahwa mereka memang ternyata tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu walaupun mereka Islam. Jadi itu mereka tidak diwajibkan. Kemudian fakta yang lainnya, ketika di salah satu acara pada saat penyambutan mereka ketika datang di aula, dan pimpinan kami memberikan salam kepada mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan secara serentak mereka menjawabnya dengan jawaban damai sejahtera. Ya, kurang lebih seperti itu, yang harusnya mereka menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi, bukan hanya dari kalangan agama Islam, tetapi semua agama diperlakukan sama, baik itu Kristen, Hindu, Buddha. Jadi mereka tidak diwajibkan melaksanakan perintah agamanya, tetapi mereka lebih mengutamakan yang namanya kasih sayang terhadap sesama, seperti itu. Jadi Islam di hari Jumat tidak diwajibkan pergi ke masjid salat Jumat, kemudian begitu pula Kristen tidak diwajibkan untuk pergi ke gereja di hari Minggu. Ya, setelah dinyatakan sesat, pemerintah akhirnya mengambil sikap untuk segera membubarkan organisasi ini dan mengembalikan semua anggotanya ke daerah masing-masing. Oke. Nah, ini ada beberapa dokumentasi aksi penolakan gerakan Fajar Nusantara. Ya, ini yang pertama penandatanganan oleh Bupati, saya lupa Bupati apa ini, untuk menyatakan sikap dan dukungan bahwa organisasi ini harus segera dibubarkan karena dinyatakan sesat. Kemudian ini pembakaran kem-kem anggota Gavatar di Kalimantan, yang ini juga. Kemudian ini unjuk rasa untuk meminta anggota Gavatar dihukum seberat-beratnya. Kemudian selanjutnya evakuasi dan restore family link atau RFL. Setelah dari Kalimantan, mereka dievakuasi ke Makassar yang berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian mereka dikembalikan ke keluarga masing-masing. Nah, setelah dinyatakan sesat dan resmi dibubarkan, maka seluruh anggota yang bergabung di dalam organisasi ini difasilitasi untuk kembali ke daerah masing-masing oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan breakdown ke bawah Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri terdapat 102 KK yang telah bergabung tersebar di 13 kabupaten kota yang telah ditangani oleh Dinas Sosial. Nanti tabelnya akan kita tampilkan di slide berikutnya. Sebelum kembali ke daerah dan keluarga masing-masing, para anggota ex-Gavatar ini ditampung terlebih dahulu di Asrama Haji Sudiang untuk mendapatkan bimbingan dan penanganan oleh pekerja sosial dan petugas yang berkompeten untuk memulihkan mereka secara fisik dan psikologis. Jadi mereka pada saat diterima di pelabuhan, kemudian dikasih pengarahan oleh Sekda, kemudian dari Gubernur dan pejabat-pejabat lainnya. Mereka kemudian ditampung di beberapa hari di asrama haji untuk memulihkan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Dan di sana mereka dilayani oleh beberapa petugas baik dari Peksos maupun non Peksos. Ya, setelah selesai mendapatkan bimbingan dan penanganan di asrama haji Sudiang, para anggota ex-Gavatar ini selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk selanjutnya mendapatkan kembali atau penguatan bimbingan dan penguatan sebelum mereka kembali ke keluarga masing-masing. Nah, ada masalah yang timbul ketika mereka dikembalikan ke keluarganya karena harta yang mereka miliki sebelumnya itu banyak yang sudah dijual, kemudian mereka kan sudah dinyatakan sesat. Olehnya itu ada ketakutan pihak keluarga maupun warga sekitar, mereka akan mendoktrin lagi orang-orang yang ada di daerahnya, sehingga mereka tidak sedikit yang mengalami penolakan baik dari pihak keluarga maupun dari lingkungan sekitarnya. Sehingga di sini ada upaya-upaya tersendiri yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota bagaimana mereka bisa kembali diterima oleh
keluarga dan masyarakat di daerah asalnya, seperti itu. Ya, ini dokumentasi penjemputan ketika eks-Gavatar datang. Ada 7 gelombang mereka datang, baik melalui udara maupun lewat laut. Peran Peksos mulai dari asesmen, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, itu dilakukan oleh Peksos kita. Selanjutnya ini adalah rekapitulasi data ex anggota Gavatar atau bekas anggota Gavatar asal Sulsel. Nah, ini tabelnya ada 13 kabupaten kota, dan yang terbanyak itu berasal dari Makassar yang terdiri dari 68 KK, 307 jiwa, dan tertinggi kedua itu berasal dari Luwu yaitu 14 KK dan 15 jiwa. Dan totalnya adalah 102 KK, 462 jiwa. Oke, kemudian peranan Peksos bagaimana pada saat penanganan di asrama haji, baik mulai dari penjemputan maupun pada saat penanganan di asrama haji Sudiang. Ya, di sini ada asesmen, kemudian ada asesmen dasar, kemudian ada asesmen lanjutan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi mereka tetap dijamin sebagaimana penanganan masalah kesejahteraan sosial. Jadi mulai dari makanan, transport, dan lain-lain itu tetap di bawah tanggungan pemerintah. Saya rasa demikian presentasi kita kali ini tentang eksistensi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar terhadap masyarakat multikultural. Ya, akhir kata, burung Papua, burung cendrawasih, sampai jumpa dan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.